Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferhan Zaifi, NIM 20051112264, mata kuliah Budaya Melayu. Baiklah, dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang pantang larang orang Melayu. Pantang larang orang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan dan turun-temurun. Pantang larang orang tua-tua bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat diterapkan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati. Pesan yang terkandung di balik pantang larang yang telah diturunkan secara lisan dari zaman ke zaman. Pantang larang diamalkan oleh masyarakat Melayu bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Pantang larang juga diamalkan karena pantang larang merupakan harta pusaka atau warisan dari nenek moyang mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk mengamalkannya dan menurunkan tradisi tersebut kepada anak-anak atau cucu-cucu mereka nantinya. Setiap pantang larang mempunyai arti tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang-orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Melanggar pantang larang samalah dengan tidak mendengarkan nasihat. Orang tua kita pada zaman dahulu memang banyak pantang larang. Ada yang mengatakan pantang larang itu membebankan, tetapi ada juga pantang larang yang masih diamalkan. Namun, sekarang ini masyarakat Melayu tidak begitu aktif mengamalkan pantang larang. Ketika mereka mengetahui bahwa adanya pantang larang semata-mata untuk memberi petunjuk dan kadangkala menakutkan, mereka sudah mengubah persepsi dan menganggap bahwa pantang larang itu tidak benar. Namun, tidak semua orang beranggapan demikian, hanya sebagian saja, dan ada juga beberapa pantang larang yang telah mereka ubah. Pantang adalah hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan, sedangkan larang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu. Pantang larang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Dapat disimpulkan bahwa pantang larang merupakan suatu perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan tersebut dilakukan, atau sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, karena dipandang keramat atau suci dari nenek moyang yang harus diamalkan demi mencapai kehidupan yang sempurna. Mengklarifikasikan pantang larang menjadi 5 bagian, yaitu berkaitan dengan keselamatan jiwa, yaitu berkaitan dengan kematian, sakit atau penderitaan, dan kesialan atau naas. Berkaitan dengan waktu, yaitu waktu malam, sore, menjelang malam. Berkaitan dengan tempat, yaitu berkaitan dengan di ladang, di tengah jalan, di hutan, dan di kuburan. Berkaitan dengan jenis kelamin, yaitu berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. 5. Berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas, yaitu orang melahirkan dan perawat bayi, mengurus orang mati dan ke kuburan, berjalan, bekerja, membuat rumah, sedang makan atau minum. Contoh-contoh pantang larang yang masih diamalkan di Karimun sebagai berikut. Yang pertama itu pantang larang bagi bayi. Bayi tidak boleh ditegur jika badannya gemuk, hanya boleh dikatakan semangat, agar bayi tersebut akan menjadi kurus dan juga menjaga perasaan orang tuanya. Yang kedua, bayi tidak boleh dicium sewaktu tidur, terutama di atas ubun-ubun kepala dan pada pusatnya, karena itu akan mengakibatkan pendeknya umur dari bayi tersebut, dan dikhawatirkan bayi tersebut akan terbangun dan mengganggu tidurnya. Yang ketiga, dilarang mencubit mulut bayi. Itu akan mengakibatkan tidak selera makan pada bayi dan akan sulit untuk dia makan karena dia tidak mempunyai selera. Kemudian pantang larang bagi anak-anak. Yang pertama, dilarang berbicara di dalam toilet. Akibatnya mata ketumbit, karena di dalam toilet tidak baik untuk berbicara karena tempat orang membuang kotoran. Yang kedua, dilarang bermain atau keluar rumah waktu senja. Akibatnya akan disembunyikan oleh hantu. Karena logikanya, waktu senja mendekati maghrib, jadi sebaiknya bersiap untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, dilarang duduk di atas bantal. Akibatnya punggung terkena bisul. Logikanya untuk menjaga bantal agar tidak pecah atau sobek. Tambahan lagi, tidak baik benda untuk meletakkan kepala diletakkan di punggung. Yang ketiga, pantang larang bagi perempuan. Yang pertama, dilarang menyanyi di dapur ketika sedang masak. Akibatnya akan menikah dengan orang tua.
Logikanya yang pertama untuk menghindari masakan hangus karena asik bernyanyi. Yang kedua dikhawatirkan masakan tersebut tercemar oleh air liur yang keluar akibat keasikan bernyanyi. Yang kedua dilarang menjahit baju yang sedang dipakai. Akibatnya utang tidak akan lunas. Logikanya seperti dikhawatirkan untuk tertusuk jarum. Yang ketiga dilarang mencari kutu di tangga. Akibatnya akan dinikahi oleh orang tua. Logikanya tidak bagus dilihat tetangga atau orang yang lewat. Pantang larang bagi laki-laki. Yang pertama dilarang bersiul di dalam rumah. Akibatnya ular akan masuk ke rumah. Logikanya menjaga ketentraman rumah dari keributan. Yang kelima, pantang larang sebelum pernikahan. Yang pertama, jarang keluar dengan pasangan selama 40 hari sebelum ijab kabul. Akibatnya hubungan tidak langgeng. Logikanya untuk menghindari pasangan tersebut dari prasangka negatif logikanya untuk menghindari pasangan tersebut dari prasangka negatif orang dan dari perbuatan yang melanggar agama. Yang kedua, jangan tidur di rumah orang lain. Akibatnya terkena ilmu jahat. Logikanya untuk menjaga nama baik keluarga. Yang keenam, pantang larang bagi wanita hamil. Yang pertama, dilarang mencaci maki atau menceritakan kecacatan seseorang. Akibatnya anak yang lahir juga akan cacat. Logikanya untuk menjaga perkataan agar tidak melukai hati orang lain. Ketujuh, pantang larang ketika makan. Yang pertama, dilarang makan berpindah tempat. Akibatnya akan memiliki banyak suami atau istri. Logikanya untuk menjaga kebersihan rumah dari makanan yang berserakan di mana-mana. Pantang larang ketika tidur. Jangan tidur depan pintu, karena akibatnya akan dilangkahi hantu. Pantang larang di hutan. Dilarang berbicara ketika berada di hutan. Akibatnya mendapat bencana. Logikanya untuk menghindari dari gangguan binatang buas. Pantang larang di sungai. Jika terlihat air berpusar, maka jangan dihampiri. Akibatnya pertanda buaya bergerak atau mengiring. Logikanya dikhawatirkan binatang berbahaya atau sesuatu yang berbahaya akan menimpa. Pantang larang di kebun. Tidak boleh makan berjalan di kebun. Akibatnya segala tanaman di kebun akan habis dimakan binatang. Logikanya, kebun sebagai tempat orang bekerja. Dikhawatirkan jika ada yang makan berjalan atau mengganggu pekerjaan. Dan terakhir, pantang larang di kuburan. Tidak boleh bersenda gurau ketika memasuki daerah pemakaman. Akibatnya akan tegur makhluk halus. Sebaiknya berdoa untuk para ahli kubur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi Bulan Melayu tentang pantang larang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.